Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Saya doakan sampai saat ini Bapak Ibu rekan-rekan selalu masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kembali kita akan berbagi ya, sharing. Kali ini kembali kita ke menu KKGTK Madrasah ya. Bantuan bagi kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama di tahun ini ya. Agak berbeda Bapak Ibu rekan-rekan untuk proses ajuannya di portalnya KKGTK jika dibanding dengan tahun lalu ya. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja. Tapi jangan lupa Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan minta tolong untuk di subscribe dulu ya. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan. Jangan lupa tekan pula loncengnya agar ketika saya upload video baru Bapak Ibu akan menerima pemberitahuannya sehingga tidak ketinggalan dengan update video saya ya. Jangan lupa ditekan jempol juga, like, komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Langsung saja. Saat ini kita sudah berada di portalnya KKGTK Madrasah ya. Alamatnya ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kkgtk-madrasah.kemenag.go.id, kkgtk-madrasah.kemenag.go.id ya. Bisa diakses pakai handphone, pakai PC laptop juga bisa ya. Oke, di beranda ini banyak sekali menunya ya, ada beberapa menu. Di sini ada beranda, kemudian jadwal kegiatan, daftar UP, ini yang diperlukan ya untuk proposalnya, kemudian daftar nama fasilitator ya, baik itu nasional, ini ya tipenya banyak, baik itu instruktur nasional, fasilitator provinsi, fasilitator daerah. Bapak Ibu bisa cari ya di sini berdasarkan jenjang tipenya, mau cari Fasda atau Fasprov atau IN, instruktur nasional ya IN ya, atau milih juga provinsi sampai kabupatennya nanti akan tersortir ya, yang Bapak Ibu cari siapa sih yang terdaftar sebagai Fasda Fasprov di lingkungan atau di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ada menu dokumen dan surat edaran. Ini beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu akses ya, di download dokumennya. Kemudian data bantuan, ini terkait informasi terkait bantuan ini ya, mekanismenya apa, termasuk juknisnya juga ada di sini. Kemudian ini terakhir ada kontak. Jadi ini menu di portal di awal ya, sebelum login, sebelum masuk ada beberapa menu yang bisa dimanfaatkan ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita akan login. Klik menu masuk di sini. Kita gunakan email dan password yang sudah didaftarkan oleh kabupaten kota masing-masing ya. Kemudian login. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah login. Ada beberapa menu di dalamnya, ada data referensi. Di sini juga ada daftar fasilitator juga, template proposal. Tapi saya cek di sini kurang lengkap ya. Belum lengkap saya cek. Template proposal bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk input proposal baru di tahun ini ya, tahun 2022 ini, silakan klik pengajuan proposal ya. Klik pengajuan proposal. Di sini belum ada ya. Dari no data to display. Memang kita belum buat. Kita akan uji cobakan ya Bapak Ibu. Langkahnya untuk ekspor ini nanti ketika kita sudah isi ya. Untuk menambah atau menginput proposal baru, silakan klik menu tambah saja. Langkah pertama, klik menu tambah. Nah ini ada beberapa step, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 step ya yang harus kita lakukan di sini ya. Yang pertama, step pertama kita pilih program. Ini programnya dipilih World Bank tahun 2022 tahap 1. Kemudian ketik kondisi saat ini, latar belakang ya, kondisi saat ini seperti apa, kondisi diharapkan yang seperti apa. Ini ada batasnya 1000 karakter ya. Kemudian solusinya apa dan tujuan, sampai tujuan. Ini masing-masing item maksimal 1000 karakter atau 1000 huruf ya Bapak Ibu. Silahkan diketik, bisa juga dari kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, solusi, tujuan, ada 4 item ya, 4 poin di sini, bisa langsung diketik di sini, atau juga Bapak Ibu bisa copy paste ya, bisa copy langsung dari file yang Bapak Ibu miliki di sini, langsung dikopikan di sini juga bisa ya. Setelah semua terisi 4 item di sini,
silakan klik menu selanjutnya ya. Ini di sebelah kanan atas ada klik menu selanjutnya. Kemudian nah ini langsung jangan lupa 2 kali ya Bapak Ibu. Klik selanjutnya, ini akan tampilnya seperti ini. Langsung klik selanjutnya. Nah, di sini kita isi rencana kegiatan ya, rencana kegiatan tahap awal ini bisa tahun 2000, ini disesuaikan ya. Kemudian ketik visi dari masing-masing kelompok kerjanya ya. Visinya apa? Silakan diisi. Di sini bisa copy paste juga bisa, ketik di sini juga bisa, maksimal 1000 karakter. Misi ya, misi dari kelompok kerja sama juga 1000 karakter. Kemudian sasarannya apa? Sasarannya juga. Jadi visi, misi dan sasaran. Kemudian isi programnya. Program di tahun ini mulai 2022 ya, silakan diisi. Ini belum ada, data masih kosong, silahkan tinggal di klik tambah kegiatan ini ya. Ya, ini semuanya ada tambah kegiatan. Nah, kegiatannya apa, materinya apa, kemudian jadwalnya kapan. Nah, ini ya, kegiatan judulnya apa, materinya apa, kemudian tanggal atau waktunya. Kemudian simpan jika sudah. Ada beberapa kegiatan dalam 1 tahun ini. Tahun ini silakan semuanya diinput satu persatu ya, meliputi kegiatan, materi, dan jadwalnya atau tanggalnya. Jadi misalkan di tahun ini ada 10 kegiatan, silakan dituliskan di sini sesuai dengan UPU-nya ya. Kemudian kalau sudah tahun berikutnya 2023 juga sama seperti tadi ya, semuanya diinputkan sampai terakhir silakan tahun 2025 ya, sampai 2025 juga untuk kegiatannya silakan diinputkan. Oke, setelah selesai semuanya, jadi nanti akan panjang ya, berisi semua kegiatan dalam 22, 23, 24, 25 dalam 4 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Program kegiatan kelompok kerja dalam 4 tahun, visi misi dan sasaran ya. Kemudian program dalam 4 tahun. Setelah selesai diinput, kembali klik yang atas ya. Ini baru step kedua ya. Klik selanjutnya ya. Setelah itu, nah di sini ada dokumen yang harus diisi ya. Dokumen yang harus diisi terdiri dari NPWP, salinan NPWP kelompok kerja. Jika tidak ada, ini nanti menunggu informasi ya. Jika tidak ada, apa boleh kosong. Atau kalau kosong biasanya upload kertas kosong juga bisa. Tapi kita belum tahu terkait NPWP ini ya. Kemudian SPTJM, upload surat pernyataan kesanggupan menjaga dan keberlanjutan kegiatan, surat kesediaan melaporkan kegiatan penggunaan dana dan sisa dana setelah kegiatan dilaksanakan, surat keterangan dari kantor wilayah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 item yang harus diupload. Dan untuk dokumen nya ya atau contohnya bisa di-download di sini ya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh SPTJM ya misalnya. Nah, ini dia contoh SPTJM yang harus dilampirkan ya. Ada identitas yang harus diisi, kemudian tanda tangan dan materai ketua kelompok kerjanya ya, baik itu KKG, MGMP, MGBK maupun KKM atau Pokjawas, menyesuaikan. Ini silakan di-download atau dibuat ya, kemudian di-scan dan di-upload. Di sini ada 4 item berkas ya, ditambah NPWP. Silakan semuanya ada di sini contohnya, tinggal di-download. Ketika sudah siap di-upload ya di sini ya. Itu langkahnya. Setelah itu ini step keempat ya. Selanjutnya klik selanjutnya. Nah, di sini ada review proposal yang sudah dibuat dari latar belakang yang sudah diinput tadi. Nah, ini contoh saya masih kosong ya, karena saya belum isi, mohon maaf. Filenya juga masih belum. Ini belum. Setelah itu, setelah semuanya selesai, bisa disimpan dan kirim ya. Simpan dan kirim di sini. Oke, setelah semuanya terisi, yakin sudah benar, bisa klik menu terakhir, simpan dan kirim ya. Tapi jangan lupa ini, mohon maaf tadi ada isi jadwal ya, belum ya. Nah, isi jadwal nanti jangan lupa ini isi jadwal setelah rencana terinput ya. Jika belum maka
akan ada keterangan maaf JP kurang dari 32 harus diinput rencananya tadi sampai yang tadi ya, rencana ini UP-nya sampai cukup 32 JP minimal ya. Jadi itu Bapak Ibu langkah-langkahnya untuk input laporan di KKGTK Madrasah .kemenag.go.id ya. Silakan untuk rekan-rekan di kelompok kerjanya, baik itu untuk guru di KKG, MGMP, MGPK, untuk kepala madrasah di KKM ya, pengawas di Pokjawas dan sebagainya. Silakan mencoba untuk input proposalnya. Semoga Bapak Ibu rekan-rekan tahun ini masuk di kuotanya masuk ya, baik di tahap 1 maupun di tahap 2. Biasanya ada 2 tahap ya. Saya kira itu, selamat bekerja dan selamat mencoba untuk input proposalnya di KKGTK Madrasah. Semoga sukses semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu, like, komentar, dan bagikan. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe agar dan like, tekan tombol jempolnya agar tidak ketinggalan dengan upload video saya berikutnya. Insya Allah akan saya update ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.